Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3627-3629. Melihat tingkah aneh Yara, Dev langsung menjadi waspada. Mengapa ada jiwa lain di tubuhmu? Mungkinkah tubuhmu diambil oleh jiwamu? Yara bertanya dengan kaget. Dia merasakan sisa jiwa api di tubuh Dev. Bagaimanapun, Sekte Jiwa Iblis sangat berpengetahuan tentang jiwa dan juga sangat sensitif, jadi wajar jika dapat mendeteksi bahwa Dev masih memiliki jiwa di dalam tubuhnya. Tubuhku tidak diambil. Memang ada sisa jiwa di lautan kesadaranku. Itu temanku. Tubuhnya hancur dan jiwanya lemah, jadi aku tinggalkan dia di lautan kesadaranku. Dev menjelaskan. Yakub sangat tersentuh saat dia mendengar Dev memanggilnya teman. Untuk waktu yang lama, Yakub telah hidup di lautan kesadaran Dev, dan keduanya sering berkomunikasi. Namun, Yakub tidak pernah berani berharap bisa menjadi teman Dev. Anda harus tahu bahwa selama periode waktu ini, dia telah mengetahui sebagian besar identitas dan rahasia Dev, dan dia sendiri hanyalah seorang pembudidaya iblis kecil, bagaimana dia berani menjadi teman Dev. Sekarang Dev mengatakan ini, Yakub merasa terharu karena seorang sarjana akan mati demi orang kepercayaannya. Sepertinya temanmu ini sangat penting bagimu, dan kamu sangat mempercayainya, tapi tidak ada yang berani memasukkan jiwa orang lain ke dalam lautan kesadarannya sendiri. Jika pihak lain memiliki niat jahat, mengendalikan lautan kesadaranmu, dan mengambil tubuhmu, maka kamu akan hancur. Yara berkata dengan heran. Dev hanya tersenyum dan tidak menjelaskan. Lautan kesadaran Dev, jangankan sisa jiwa yang terluka seperti Yakub, bahkan jiwa yang kuat sekalipun memasuki lautan kesadaran Dev, seperti berada di dalam sangkar, jika Dev ingin mereka mati, mereka akan mati. Jiwa Dorian dan Darion memasuki lautan kesadaran Dev dan berusaha merebut tubuh Dev, namun Dev dengan mudah membunuhnya. Adik, apakah kamu baik-baik saja? Jovan terhuyung dan bertanya pada Yara dengan prihatin. Aku baik-baik saja, kakak bagaimana? Yara bertanya. Aku belum mati, aku hanya mengalami beberapa luka dalam. Jovan tersenyum masam, lalu menatap Dev dan berkata, terima kasih rekan Taois yang telah membantu saya berterima kasih. Sama-sama, saya melihat Anda terluka. Jika Anda tidak mendapatkan perawatan tepat waktu, meskipun Anda tidak akan kehilangan nyawa, saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk meningkatkan kekuatan Anda di masa depan. Dev memandang Jovan dan berkata. Ketika Jovan mendengar ini, matanya dipenuhi kepanikan. Bagi seorang biksu, tidak bisa meningkatkan wilayahnya akan lebih tidak nyaman daripada mati. Tuan Cheng, apakah Anda seorang alkemis? Yara memandang Dev dengan kaget dan bertanya. Tahukah Anda, seorang alkemis sangat langka di dunia surga dan manusia. Di kedalaman gunung iblis surgawi mereka, alkemis bahkan lebih langka lagi. Bagaimanapun, tingkat kekuatan alkemis tidak terlalu tinggi, dan dia tidak akan dengan mudah pergi ke kedalaman gunung iblis surgawi, terlalu berbahaya di sini. Saya hanya tahu sedikit tentang keterampilan medis. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengeluarkan jarum perak dan berkata kepada Jovan, rekan Taois, mohon tahan nafasmu untuk saat ini. Saya akan mengeruk memar di tubuhmu untukmu. Kemudian setelah meminum obat mujarab, kamu bisa perlahan sembuh. Terima kasih banyak. Jovan mengangguk dan menahan napas tanpa ragu-ragu. Bagi Dev, Jovan sebenarnya memiliki kepercayaan yang tidak bisa dijelaskan. Dev menerapkan akupuntur pada beberapa titik akupuntur Jovan. Hanya dalam beberapa menit, Jovan merasakan gelombang panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Lalu seteguk darah hitam muncrat. Dev menyingkirkan jarum perak itu, mengeluarkan pil berwarna gelap dan berkata, minumlah pil ini dan kamu akan sembuh dalam beberapa hari. Jovan meminum pil itu dan langsung menelannya. Di dunia surga dan manusia, sebenarnya tidak banyak orang yang berani mengambil barang orang asing seperti ini, kecuali mereka memiliki kepercayaan khusus satu sama lain. Terlihat bahwa Jovan sangat percaya pada Dev. Setelah menelan pilnya, Jovan merasa jauh lebih baik. Tuan Cheng, terima kasih banyak. Anda tidak hanya menyelamatkan saya, tetapi Anda juga menyembuhkan kakak laki-laki saya. Saya ingin tahu kemana Anda akan pergi. Jika Anda tidak keberatan, saya harap Tuan Cheng bisa datang ke Sekte Jiwa Iblis kami untuk berkunjung. Kami juga bisa melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah. Yara bertanya pada Dev. Sejujurnya, saya datang ke kedalaman Gunung Iblis Surgawi hanya untuk menemukan batu iblis surgawi.
Dev berkata sambil tersenyum. Dev melakukannya untuk mencari batu iblis surgawi, dan juga mengunjungi gua penelan iblis. Apakah Tuan Cheng punya teman yang perlu membentuk kembali tubuhnya? Apakah teman itu yang berada di tubuhmu? Yara bertanya. Dev tertegun dan bertanya dengan bingung, apakah Nona Jiang juga tahu bahwa batu iblis surgawi ini digunakan untuk membentuk kembali tubuh? Tentu saja, Sekte Jiwa Iblis kami menghususkan diri dalam mempelajari jiwa. Membentuk kembali tubuh fisik jiwa juga merupakan sesuatu yang dipelajari sekte kami. Namun, batu iblis surgawi sangat langka. Hanya biksu di alam Mahayana atau lebih tinggi yang akan menggunakan batu iblis surgawi untuk membangun kembali tubuh fisik mereka setelah tubuh mereka dihancurkan, karena tubuh yang dibangun kembali dengan batu iblis surgawi akan sangat kuat. Jika tubuh yang dibentuk kembali terlalu lemah, tidak peduli seberapa tinggi alamnya, tidak akan ada gunanya. Ia tidak akan mampu menahan aura menakutkan, dan tubuh itu bahkan bisa meledak. Mungkinkah teman Tuan Cheng adalah seorang biksu di alam Mahayana atau lebih tinggi? Ketika Yara mengatakan ini, dia menatap Dev dengan mata penuh iri. Lagi pula, bisa berteman dengan biksu yang berada di alam Mahayana atau bahkan alam yang lebih tinggi adalah sesuatu yang pantas untuk dipamerkan. Ini. Dev ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum pahit dan berkata, sebenarnya, aku tidak tahu kekuatan temanku. Dia hanya memberitahuku bahwa dia membutuhkan batu iblis surgawi, dan itu bukan teman di dalam tubuhku. Kekuatan teman di tubuhku sangat rendah. Dev masih belum mengetahui apa kekuatan iblis angin, lagi pula iblis angin hanyalah sisa jiwa dan telah merampas tubuh orang lain, jadi kekuatannya pasti akan sangat berkurang. Adapun keadaan iblis angin saat puncaknya, Dev tidak tahu. Ada juga iblis jahat, iblis darah, dan Dev tidak mengetahui wilayah mereka. Namun, Dev tahu bahwa orang-orang ini pasti dapat dianggap sebagai makhluk kuat di dunia surga dan manusia, jika tidak, mereka tidak akan bisa ditindas. Mereka mungkin berada di alam Mahayana, atau mereka mungkin telah mencapai alam abadi yang lebih tinggi. Namun satu hal adalah Dev masih ingat apa yang pernah dikatakan oleh iblis darah, bahwa dengan satu tatapan dari ayahnya, iblis darah dapat dimusnahkan. Lalu ayahnya berada di wilayah apa? Dev melihat ke langit, dia tidak tahu kapan dia bisa terbang ke surga, mungkin dia bisa melihat ayahnya di surga. Tuan Cheng, batu iblis surgawi adalah benda yang sangat langka. Meskipun kami telah tinggal jauh di dalam gunung iblis surgawi selama bertahun-tahun, kami belum pernah menemukan batu iblis surgawi. Namun, mungkin saja tuanku mengetahui beberapa hal tentang batu iblis surgawi. Jovan berkata pada Dev. Niat Jovan sangat jelas, yaitu membiarkan Dev kembali ke sekte jiwa iblis bersama mereka, mungkin dia bisa mendapatkan berita tentang batu iblis surgawi. Dev sendiri juga mengetahui bahwa tidak mungkin menemukan batu iblis surgawi dengan berkeliaran di kedalaman gunung iblis surgawi, dia bahkan tidak dapat menemukan gua penelan iblis. Dia harus memiliki seseorang yang dia kenal baik untuk membimbingnya, jadi dia mengangguk dan setuju untuk mengikuti Yara dan yang lainnya kembali ke sekte jiwa iblis. Dev mengikuti Yara dan Jovan menuju sekte jiwa iblis. Faktanya, Dev tidak tahu bahwa gua penelan iblis hanya berjarak beberapa ratus mil dari tempat mereka berada sekarang, dan mereka bisa sampai di sana dalam waktu kurang dari sehari. Pada saat ini, jauh di dalam gua penelan iblis, lebih dari selusin mayat pembudidaya iblis ditempatkan di tanah. Pakaian mayat para pembudidaya iblis ini sebenarnya sama dengan pakaian Yara dan Jovan. Mereka semua seharusnya murid dari sekte jiwa iblis. Awan kabut hitam mengelilingi puluhan mayat. Gumpalan energi mematikan terpancar dari mayat itu. Zeke duduk di depan mayat-mayat ini dan tiba-tiba membuka mulutnya. Gumpalan energi kematian terus-menerus tersedot ke dalam tubuh Zeke. Charson dan Preston mengawasi dari kedua sisi. Ekspresi kedua orang itu berbeda. Mata Preston dipenuhi amarah dan pengecut. Wajah Charson penuh keraguan dan kebingungan. Sejak Preston membawa Zeke dan Charson ke gua penelan iblis, dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Zeke akan meningkat pesat, dan dia akan mampu menguasai teknik budidaya iblis tanpa seorang guru. Ada banyak gambar dan tulisan tidak jelas di dinding batu di mana-mana di gua penelan iblis, dan Preston hanya dapat mengidentifikasi 1 atau 2 dari 10 di antaranya. Ketika Zeke datang, dia memahami lebih dari setengahnya, seolah-olah Zeke selalu menjadi seorang kultivator iblis. Tapi Zeke jelas merupakan nenek moyang dari keluarga Ning dan seorang biksu manusia. Preston tidak bisa mengalahkan Zeke sekarang, dan sekarang bos di gua penelan iblis adalah Zeke. Melihat Zeke menyedot energi kematian dari mayat-mayat itu, Preston menjadi marah dan takut.
Dia takut Zeke suatu hari nanti tidak bahagia dan menghisapnya juga. Charson tidak mengerti bagaimana leluhurnya, yang akhirnya terbangun, menjadi seorang pembudidaya iblis. Sangat mudah untuk mempraktikkan teknik budidaya iblis. Piuh. Setelah menyerap energi kematian dari mayat-mayat itu, Zeke menghela nafas panjang. Hahaha, bau yang familiar, perasaan yang menyenangkan. Zeke tertawa terbahak-bahak, tubuh lamanya ternyata jauh lebih mudah saat ini. Zeke awalnya menyerap roh jahat dan menjadi pembudidaya iblis dari manusia. Sekarang dia telah kembali ke sifat aslinya sebagai kultivator iblis. Saya berada di puncak alam kesengsaraan transendensi. Jika bukan karena pembatasan kulit yang mengerikan ini, saya seharusnya sudah mencapai alam Mahayana sekarang. Zeke melihat tubuhnya dengan ekspresi sangat jijik. Meskipun nenek moyang keluarga Ning sangat kuat di masa lalu, itu telah mati selama bertahun-tahun. Tubuh fisik diambil oleh Zeke, dan itu membatasi peningkatan alam. Jika Zeke dapat merebut tubuh biksu alam kesengsaraan transendensi yang masih hidup, kekuatannya akan meningkat pesat. Bahkan seorang biksu yang baru saja mati di alam kesengsaraan transendensi jauh lebih kuat daripada tubuh yang telah mati entah berapa tahun ini. Leluhur, Anda. Charson memandang Zeke dengan heran, dengan kebingungan di wajahnya. Dia tidak mengerti bagaimana leluhurnya bisa mengatakan hal seperti itu dan meremehkan tubuhnya. Zeke menyeringai pada Charson, lalu berkata dengan dingin, sebenarnya, saya bukan leluhur keluarga Ning. Saya hanya mengambil jenazah leluhur keluarga Ning Anda. Saya awalnya adalah seorang kultivator iblis, tetapi saya terluka parah dan hampir mati. Saya masih menyimpan jejak sisa jiwa saya, yang akhirnya memasuki tubuh leluhur keluarga Ning Anda. Jika sisa jiwaku tidak terlalu lemah pada saat itu, bagaimana aku sudi mengambil alih tubuh lelaki tua busuk yang telah mati bertahun-tahun? Sekarang aku akhirnya memiliki kekuatan, aku ingin membentuk kembali tubuhku. Kata-kata Zeke membuat Charson tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa leluhur yang dia ikuti dengan patuh sebenarnya adalah seorang pembudidaya iblis. Sekarang, dia akhirnya memahami semua perilaku aneh nenek moyangnya selama periode waktu ini. Kamu. Wajah Charson dipenuhi amarah. Dia menggantungkan semua harapan kesuksesan keluarga Ning pada leluhurnya. Sekarang dia mengetahui bahwa leluhurnya adalah orang lain, yang sulit dia terima. Tubuh Charson yang marah sedikit gemetar, dia ingin mengambil tindakan, tetapi dengan sedikit kekuatannya, dia sangat rentan sama sekali. Sekarang setelah kamu mengetahui kebenarannya, inilah waktunya untuk pergi ke neraka dan menemani anggota keluarga Ningmu. Setelah Zeke selesai berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan kekuatan hisap yang besar menyedot Charson ke tangannya. Vitalitas Charson dengan cepat terkuras, dan kemudian ledakan energi kematian muncul dari tubuhnya. Zeke membuka mulutnya dan menghembuskan energi kematian ke dalam tubuhnya. Lalu dia melepaskannya, dan tubuh Charson jatuh dengan keras ke tanah. Preston memperhatikan semuanya dengan tatapan kosong, dan dia akhirnya mengerti kenapa Zeke bisa dengan cepat berlatih teknik budidaya iblis, ternyata dia adalah seorang kultivator iblis. Bersambung.